Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Sukesi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal hukum nih. Bagi mahasiswa-mahasiswa perawat nih khususnya ya. Saya untuk kali ini akan menjelaskan soal-soal hukum tentang khususnya di stase KMB. Yuk kita mulai aja ya. Jangan lupa sebelum memulai videonya, di like videonya, di kolom komentar, jangan lupa komentarnya, kemudian dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Kita mulai aja nih, yang pertama kita bahas untuk soal hukum ya. Sebentar. Oke, ini saya sedang membuka soal hukum ya, KMB. Kasus yang pertama yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam itu karena PPOK. Nah, PPOK itu kepanjangannya dari penyakit paru obstruksi kronis. Jadi penyakit ini biasanya yang sudah menahun ya, kumpulan-kumpulan dari penyakit pernafasan. Biasanya salah satunya adalah penyakit asma. Jadi asma itu juga kalau sudah lama nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa disebut dengan PPOK. Kemudian hasil pengkajian pasien terlihat sesak gitu ya. Kemudian ada tekanan darah 110 per 70 mm Hg. Kemudian frekuensi nafasnya cukup tinggi, ada 12 kali per menit. Kemudian frekuensi nadi ada 100 kali per menit. Kemudian ada tampak retraksi dada ya dan penggunaan otot pernafasan. Nah, kemudian ini dari hasil AGD-nya atau analisa gas darah, nilai pH 7,30, nilai PaCO2 49 mm Hg, kemudian nilai HCO3 ini 20 di 2 ya, ekuivalen per liter, kemudian saturasi oksigennya 97%. Nah, jika kita memahami kasus ini adalah tentang adanya hasil AGD gitu ya, kita pahami. Baik, selanjutnya ada pertanyaannya adalah apakah interpretasi dari AGD pada pasien? Ada yang udah bisa jawab belum nih? Yang pertama, A. Asidosis metabolik terkompensasi. Yang B. Alkalosis respiratori. Yang C. Asidosis respiratori. Yang D. Alkalosis metabolik. Yang E. Asidosis metabolik. Nah, kemudian apa ya kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya adalah C ya,
ya. Sudah ada yang benar belum nih mau menjawab C? Kenapa C? Oke, kita bahas ya. Jawabannya C, pada kasus di atas itu untuk melakukan interpretasi nilai AGD itu dilakukan langkah-langkah. Jadi ingat kita ada nilai-nilai normal ya dan nilai-nilai yang ada mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah klasifikasi pH nilai normal 7 sampai 35 7,35 sampai 7,45. Nah, di dalam soal nilai pH-nya adalah 7,30 ya. Berarti kan ini mengalami penurunan ya. Gejala tersebut disebut dengan gejala asidemia. Kemudian yang soal nomor 2, nilai PaCO2 yaitu dengan nilai normal 35 sampai 45 mm Hg. Itu dalam soal itu nilainya naik ya atau meningkat, yaitu nilai PaCO2-nya mengalami 49 mm Hg. Nah, ketika nilai PaCO2 ini mengalami peningkatan, itu menandakan adanya asidosis respiratorik. Betul ya, jawabannya C. Kalau untuk nilai HCO3 ini nggak ada peningkatan ini ya metabolit ya, dan itu pun juga nggak ada penurunan karena di situ nilai HCO3-nya adalah normal ya di angka 22. Nah, triknya jenengan semua teman-teman di sini kalau menjawab soal nilai AGD memang harus diingat nilai normalnya. Biasanya di soal-soal UKOM itu di pojok kiri, di pojok kanan di sebelah sini tuh ya, kalau di layar UKOM itu ada nilai normal laborat. Jadi itu untuk mengetahui nilai normal laboratnya itu berapa. Nanti kita bandingkan. Kalau mengalami peningkatan itu asidosis, kalau menunjukkan adanya ini ya, kalau penurunan berarti alkalosis, pada khususnya di respiratory. Oke, sudah bisa dipahami nih. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Kasus 2 nih. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, keluhannya nyeri dada. Nah, kalau keluhan nyeri dada biasanya ini identik dengan penyakit jantung ya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan dadanya terasa nyeri ya. Skala nyerinya sampai 7 nih. Kalau skala 7 nih cukup berat ya skalanya ya. Dari rentang skala 10 itu 7 cukup berat ya. Skalanya berat nih. Angkanya dingin. Pasiennya udah sangat kesakitan nih nyeri dadanya. Tapi di sini ada hasil EKG yang menunjukkan bahwa adanya ST elevasi pada lin V3 dan V4. Nah, berarti adanya apa nih? ST elevasi. Kalau kita ingat ST elevasi, di situ kita tahu adanya infak ya. Penyakit STEMI, tahu ya STEMI ya, penyakit STEMI atau penyakit AMI, akut miokard infak. Di situ ada infak. Infak itu apa sih? Infak itu penyumbatan gitu. Oke, pertanyaannya adalah di manakah lokasi infak yang dialami pasien tersebut? Oke, di mana yuk? Sudah ditahu jawabannya? Tadi ingat di situ ada link V ketiga dan V keempat, V3 dan V4 tadi di soalnya ya. Oke, yang pertama ada posterior jantung, yang B inferior jantung, yang C anterior jantung, yang D lateral jantung, dan yang E septal jantung. Jawabannya ada yang udah betul nih. Jawabannya adalah teng. Jawabannya C. Oke, kita bahas ya. Kenapa jawabannya bisa C?
Sandapan, biasanya kita mengenal dengan sandapan ya. Sandapan menunjukkan arah vektor dari gelombang yang muncul, ya gelombang yang muncul nih ya. Dari LED V3 dan V4 itu menunjukkan adanya gelombang terlambat ya. Jadi kalau kita terlambat kan berarti di situ adanya infak. Nah, infak ketika dia terjadi infak berarti ada penyumbatan. Nah, penyumbatannya itu adalah ada di V3 dan V4, sedangkan V3 dan V4 ini berada di anterior jantung, bagian depan jantung ya. Kalau di V1 dan V2 itu di septum atau dinding jantung gitu ya. Jadi yang palingnya kita adalah mengenal bagian-bagian atau anatomi dari jantung. Kalau kita tahu anatomi jantung, so pasti tahu nih menjawab soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke soal kasus nomor 3. Nih, kasus nomor 3. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis peritonitis. Nah, apa itu penyakit peritonitis? Dan mengeluh nyeri perut. Berarti di situ ada peradangan. Ya, peradangan di mana tuh peritonitis? Di bagian perut atau otomatis perut bagian apa nih? Karena di dalam perut itu kan banyak ya, ada hati, ada lambung gitu ya. Kemudian skalanya nyeri 6. Karena akibat adanya peradangan, pasien pun juga di sini mengalami suhu tubuh yang meningkat sampai suhunya itu 38 derajat Celcius ya. Karena tadi akibat ada tandanya infeksi gitu ya. Kalau frekuensi napasnya masih dalam batas normal ya, 24. Oke, itu ya dalam memahami sebuah kasus harus disangkut pautkan dengan gejala-gejala tanda-tanda respon dari pasiennya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Ayo, apa nih? Tadi kan pasiennya udah nyeri perut. Ada pasien, aduh perutku sakit gitu. Kira-kira pengkajian atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat nih setelah pasien mengeluh nyeri perut, apa nih kira-kira? Apakah mengkaji mualnya? Apakah mengkaji muntahnya? Apakah mengkaji bising ususnya? Atau mengkaji distensi perut? Atau mengkaji intake output cairan yang diminum oleh pasien? Sudah tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah C, mengkaji bising usus. Oke, kita bahas ya. Kenapa jawabannya bisa C? Peritonitis adalah peradangan pada lapisan dinding dalam perut ya, atau peritoneum. Di sini dinding lapisan perut nih. Nah, yang berfungsi melindungi organ di dalam rongga perut. Nah, peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Peritonitis juga dapat menyebabkan inflamasi di bagian usus. Nah, jadi ketika dinding perut itu mengalami peradangan, ini yang menyebabkan usus itu juga menyebabkan inflamasi peradangan pada usus untuk melawan infeksi ya, sehingga cairan dan udara tertahan dalam lumen. Tekanan dan sekresi cairan itu meningkat yang mengakibatkan aktivitas usus mengalami penurunan dan cenderung berhenti. Nah, jadi ketika kita melakukan bisik usus pada pasien yang mengalami peritonitis, ini berarti ususnya mengalami penurunan ya. Berarti kalau normalnya itu kan 5 sampai 34, 35 gitu ya. Berarti dia kurang dari 5 gitu ya. Hati-hati nih jika sudah mengalami penurunan pada usus, itu nanti ini tidak bisa dicerna nanti ya. Oke, jangan sampai organ perut kita gitu ya mengalami peradangan. Biasanya
ini harus mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat gitu ya. Jadi pengkajiannya kalau dia nyeri perut, lihat dulu di bagian mana dulu nih perutnya, karena perut itu kan dibagi 4 kuadran. Dia nyerinya di bagian mana nih? Kalau nyerinya hanya pasien menunjukkan nyeri saja, kita harus tes meriksa satu persatu di kuadran 1, kuadran 2, dan ingat di khusus itu adanya di kuadran 3 dan kuadran 4 ya, kuadran 3 dan 4. Itu harus kita ngecek jumlah bisi khususnya berapa gitu. Oke, gitu ya soal kasus nomor 3. Kemudian kasus nomor 4. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa suspek appendicitis. Kita masih di sistem pencernaan nih, ya yang tadi di khusus, sekarang suspek appendicitis. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri perut kanan bawah. Nah, jadi ingat nih, yang perlu kita pahami adalah tadi perut dibagi menjadi 4 kuadran. Yang kuadran dia mengeluh di kanan bawah. Kira-kira kuadran berapa ya? Ada yang tahu? Iya benar, kuadran 4. Kanan bawah itu berarti ada di kuadran keempat. Isinya apa ya kuadran kanan bawah itu? Nah, nanti ya kita bahas ya. Skala nyerinya 7, pasiennya mual, muntah, serta tidak nafsu makan. Oke, itu ya yang kita kuasai adalah soalnya dulu nih kita pahami. Kalau kita sudah paham soalnya, insya Allah pertanyaannya juga akan mudah dipahami gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengkajian lanjut pada kasus tersebut? Gitu. Apa yo? Apakah mendengar bising khusus, auskultasi bising khusus? Atau observasi status nutrisi karena pasiennya mengalami mual muntah, atau pemeriksaan laboratorium darah misalkan, atau observasi tanda-tanda dehidrasi, atau palpasi titik McBurney. Nah, apa nih? Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, kita lanjut ini akan mengetahui jawabannya dan jawabannya benar sekali nih. Kalau kita tahu titik Burne adalah untuk mendeteksi gejala apakah pasien menderita appendicitis atau tidak. Sebenarnya Burne ini nama orang ya, nama orang yang cara melakukan pemeriksaan fisik gitu, terus pakai namanya dia sendiri. Ingat pada nyeri perut appendix terjadi karena hiperperistaltik. Jadi kalau kita dengerin hanya bising usus saja, ini dia akan tandanya bising ususnya tadi meningkat ya lebih dari 35 gitu ya. Terus di sini kenapa perut itu mengalami nyeri karena di situ diaktifkan oleh nervus vagus ya, yaitu nervus yang mensyarafi sistem pencernaan, sistem pernafasan dan juga jantung. Nih kalau ngomongin nervus ya, saraf ya, sehingga mengakibatkan muntah tadi ya. Kenapa pasien bisa terjadi muntah gitu? Nah, pada palpasi didapatkan titik nyeri tekan yaitu kuadran kanan bawah atau titik Burne, dan ini tanda kunci diagnosis appendicitis. Tadi makanya kasusnya kan adalah bunyinya suspek appendicitis ya. Ini tanda kunci. Jadi kalau kita mau melakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik gitu ya pada pasien yang mengalami nyeri tekan pada perut kanan bawah, itu ditekan, itu pasti dia akan nyeri kesakitan, itu pasti dia ini pasiennya sudah menjerit-jerit gitu ya. Oke, keras di situ tuh ada nyeri tekan. Baik, itu kasus nomor 4. Teman-teman semua jangan lupa komentar ya di bawah. Oke. Kalau yang belum paham, kalau yang belum jelas, boleh silakan di kolom komentar ditanyakan atau mungkin mau dibahas tentang soal-soal gitu ya.
Oke, minta dibahas soal apa nih? Sistem persarafan atau sistem pernafasan atau sistem endokrin gitu ya, tentang DM. Oke, nanti saya minta saran kritiknya ya, apa yang mau dibahas gitu ya. Oke, lanjutnya untuk soal nomor 5. Baik. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Jadi pasiennya ini mengalami penurunan kesadaran ya, dan dia juga kayaknya ini kena penyakit tentang saraf nih ya, bisa aja tentang stroke, kemudian meningitis gitu ya. Nah, dari hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri gitu ya, saat diberi rangsang nyeri berarti bisa dicubit gitu ya, tangannya dicubit, itu kedua tangan tampak fleksi abnormal, fleksi tapi nggak jelas gitu ya. Nah, membuka mata dengan suara mengerang, berarti hanya nah gitu aja. Jadi ketika dia diginiin, matanya terpejam gitu ya. Terus pupilnya anisokor kanan, refleks cahayanya lambat gitu. Berarti masih ada refleks tapi lambat gitu ya. Oke. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Ingat, kita harus pahami soal tadi ya. Ada motoriknya tadi fleksi abnormal, kemudian suaranya mengerang, kemudian cahayanya mata itu ini anisokor, refleks cahayanya lambat, jadi masih ada rangsang tapi lambat. Kira-kira berapa nilainya di total? Ada yang tahu? Ada yang udah ketemu jawabannya? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah C, totalnya 7 ya. Perlu kita ketahui di sini ya, gangguan neurologis itu pada kasus stroke, cedera kepala, baik cedera kepala berat biasanya ya, yang mengalami penurunan kesadaran yang sangat mengganggu itu biasanya yang mengalami CKB pada pasien-pasien trauma kepala, cedera kepala, trauma ataupun kecelakaan ya, kecelakaan di jalan raya gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian itu mengakibatkan adanya kerusakan jaringan otak atau adanya tekanan intrakranial. Jadi TIK-nya meningkat. Salah satu tandanya yang paling mudah dilihat adalah penurunan kesadaran ya. Pertanyaannya itu menunjukkan nilai GCS-nya. Jadi kita perlu mempelajari setiap nilai komponen pada GCS, yaitu ada verbal, motorik, dan mata ya, respon membuka mata. Oke, sekarang pada kasus ini menunjukkan respon motoriknya fleksinya abnormal, itu berarti nilainya 3 gitu ya, nilai 3. Kemudian membuka mata itu nilainya 2 karena tadi dirangsang dengan nyeri gitu ya, dirangsang dengan nyeri, nilainya 2. Kalau nilainya 1, dia apa-apain dia nggak akan ada rangsangan. Dan suara mengerang itu nilainya 2 karena tadi ada respon ya. Kalau suaranya nggak jelas, bicara kacau itu naik lagi. Tapi kalau rangsangnya hanya nah gitu aja, itu kan berarti mengerang tuh, nggak jelas, nggak tahu ngomong apa, hanya aja, itu nilainya 2. Tapi kalau nggak ada rangsangan berarti nilainya 1 gitu. Jadi di total GCS-nya adalah 7. Oke, itu dia untuk pembahasan soal nomor 5. Terima kasih untuk video kali ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Salam kompeten. Ketemu lagi di video bedah soal hukum KMB yang lainnya. Jangan lupa like, share, komentar di video ini. Mohon masukan, kritik, dan sarannya. Atau soal-soal yang lain yang ingin dibahas di soal-soal hukum lainnya, khususnya di soal-soal KMB, karena insya Allah kalau kalian semua ya
calon-calon nanti untuk yang ikut ini ujian UKOM, kalau menguasai soal KMB kurang lebih dari 50% lebih, insya Allah deh nilainya akan kompeten. Karena khususnya soal-soal KMB itu banyak yang keluar, karena jumlah SKS di soal KMB itu cukup banyak. Jadi hampir sekitar 6 sampai 7 SKS. Jadinya biasanya soal-soal di UKOM itu lebih cenderung ke KMB kayak gitu. Jumpa lagi di video selanjutnya, kita akan bahas soal-soal KMB yang lebih menarik dengan sistem-sistem tubuh yang lain yang belum saya bahas. Insya Allah nanti saya bahas tentang sistem endokrin ya, tentang DM, tentang ini ya, hipertiroid, hipotiroid, tentang sistem endokrin. Nanti di situ akan membahas tentang di perawatan luka. Oke, sampai ketemu lagi dengan kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah gitu ya. Ya dari saya, terima kasih saya ucapkan untuk semuanya gitu ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.